Pengamat sosial Paulus Januar menilai pemerintahan Presiden Jokowi menggerogoti kebebasan dan juga kesejahteraan rakyat secara sistematis. Penggerogotan kesejahteraan tersebut dilakukan melalui 3 sektor, yakni ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, reformasi itu menghasilkan perubahan dan yang masih tersisa adalah kebebasan. Dan kebebasan itu kemudian sedikit demi sedikit digerogoti. Kita lihat bagaimana KPK dilemahkan, bagaimana pemilu yang tadinya berapa kali pemilu, partai peserta pemilu bisa mencalonkan calon presiden, itu artinya 0% presidensial threshold, sekarang jadi 20%, berarti dikurangi. Lalu ya, saya ini sebenarnya ya, saya dulu aktivis mahasiswa, setelah selesai mahasiswa saya pengen baik-baik jadi dokter gigi gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa. Begini, saya berikan ilustrasi konkret saja. Pengalaman saya tadi aja baru selesai rapat, langsung kemari. Ternyata rejim ini sangat sistematis menggerogoti kesejahteraan rakyat. Kita lihat Omnibus Law Cipta Kerja, itu artinya menggerogoti sektor ekonomi. Dilanjutkan dengan RUU Sistem Pendidikan Nasional, menggerogoti sistem pendidikan. Lalu sekarang ini saya sedang memperjuangkan menolak Omnibus Law Kesehatan. Jadi kalau dilihat, inilah yang sangat sistematis untuk menggerogoti rakyat Indonesia, kesejahteraan rakyat Indonesia digerogoti. Lihat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, itu kan sendi-sendi kesejahteraan rakyat, sangat sistematis itu digerogoti. Dan 3 undang-undang ini ada satu titik temu, yaitu apa? Memudahkan asing untuk masuk ke Indonesia, untuk investasi asing di Indonesia. Nah, inilah mungkin ya, berarti bahwa perjuangan demokrasi itu bukan perjuangan para aktivis saja, tapi perjuangan seluruh masyarakat. Karena memang yang digerogoti adalah seluruh masyarakat. Menurut Paulus, apa yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan dampak dari sistem pemilu yang berlaku saat ini, yakni sistem yang diberlakukan demi kepentingan para elit. Kalau kita lihat sistem pemilu, kalau dengan satu kalimat, sistem yang berlaku sekarang adalah sistem yang demi kepentingan elit. Sehingga pemilu bukan pesta demokrasi, juga bukan kerja demokrasi. Yang sebenarnya hakikat dari pemilu adalah rakyat dipestain, dikasih baju kaos, dikasih nasi bungkus, dikasih hiburan dangdut, dan dikerjain. Bukan pesta demokrasi dan bukan kerja demokrasi. Karena yang sebenarnya pemilu itu adalah berpesta hasil dari kerja demokrasi. Itu hakikat dari pemilu yang harus kita perjuangkan. Pemilu 55 kurang lebih begitu, rakyat bekerja, dan setelah pemilu kalau mendapatkan kemenangan mereka berpesta. Meski demikian, Paulus mengatakan, ia optimis kondisi yang sedang dihadapi Indonesia ini dapat diubah. Saya masih tetap optimis karena saya lihat ada 3 permasalahan, 3 hal yang buat saya optimis. Pertama, sekarang sudah tumbuh generasi baru. Saudara Joni, saya waktu 98 juga sebagai dosen, saya dosen di Mustopo, waktu itu banyak KSMJ, Forkot dan Pamret di sana, bahwa 98 sampai sekarang, Maret tahun depan sudah 1/4 abad, 25 tahun. Berarti sudah lahir generasi baru. Dan kita harapkan generasi baru inilah yang akan menjadi agen-agen perubahan. Kalau kita lihat gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan protes mahasiswa dan lain sebagainya, inilah
agen-agen perubahan, dan dimanapun juga 66 kalau cerita Kosmas Batubara, David Napitupulu, Abdul Ghafur segala macam, ya kelompoknya sedikit. Itulah yang menggerakkan. 98 juga rasanya ya Bung Doni, mula-mula demo kan cuma berapa puluh orang kan, baru kemudian menggelembung. Jadi kalau sekarang dikatakan wah sekarang nggak banyak, saya tetap optimis. Itu pertama ada generasi baru, kedua ada modus-modus baru, baik modus baru untuk menindas maupun modus baru untuk melawan penindas. Antara lain ya kalau kita lihat kapitalisme sekarang dengan ya paper market, money market dan lain sebagainya, kapitalisme dengan handphone. Kalau dulu kapitalis adalah pemilik pabrik, sekarang mereka tidak bekerja di pabrik, mereka bekerja dengan handphone, main pasar modal, segala macam, judi online dan lain sebagainya. Jadi, tapi juga ada modus-modus baru bisa digunakan untuk melawan sistem yang ada sekarang. Mungkin teman-teman masih ingat ada Pandora Paper, ada Panama Paper. Nah itu kan modus-modus baru. Jadi pertama generasi baru, kedua perjuangan juga harus memanfaatkan modus-modus baru. Ya sekarang diskusi tidak terbatas di ruangan ini, di meja ini. Saya dengar ini juga disiapkan dan lain sebagainya, sehingga sosialisasinya lebih luas. Dan yang ketiga, memang inilah kita harus mampu mengidentifikasi tantangan-tantangan pada zaman ini. Tantangan zaman ini dan juga di sini. Inilah here and now, ini konsep here and now. Inilah yang perlu, jadi kita jangan terlalu utopis, tapi juga harus realistis dengan menjawab situasi yang ada sekarang. Tantangan-tantangan baru dengan disrupsi dan lain sebagainya. Kita lihat ada banyak hal-hal yang obsolete, tapi juga ada banyak hal-hal yang baru muncul.